Ada pertanyaan seperti ini. Bahwasanya apakah pemakaman Zambal itu khusus untuk habaib, ya kan? Apakah pemakaman Zambal itu khusus untuk habaib? Nah, dijawab bahasanya pemakaman Zambal itu tidak khusus untuk habaib. Buktinya di situ ada makam Syekh Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Lalu kenapa para habaib di situ, masyayikh di situ? Begini ceritanya yang pernah kita dengar dari Habib Masyhur. Kenapa mereka ada yang dimakamkan di Furet masyayikh, di Zambal para habaib? Dijawab oleh Habib Masyhur bahwasanya semua orang itu ingin dimakamkan di dekat keluarganya. Jadi umpama keluarganya Faqih Muqaddam, mereka ingin keluarganya umpama Amin Al-Bafadal, keluarga dari Bafadal, mereka ingin kumpul dengan makam keluarganya. Nggak mungkin mereka ingin pisah-pisah dari keluarganya. Sehingga seperti itulah kelompok makan di Zambal sekalipun di situ ada kelompok daripada bangsa bin Sumit, bangsa bin Sahab, kelompoknya di situ. Ada yang bin Syabakar, ada di sekitar segitu. Karena mereka ingin untuk dimakamkan dekat dari keluarganya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas tentang pemakaman Zambal. Bagaimana itu pembuatan daripada sagifanya Al-Habib Abdullah Haddad dan sagifanya Al-Habib Faqihil Muqaddam. Di Faqihil Muqaddam kan ada atap, itu namanya sagifa. Nah, bagaimana ceritanya insya Allah nanti kita akan terangkan di episode-episode berikutnya. Episode yang akan datang kita akan terangkan tentang masjid-masjid di Kota Tarim. Setelah masjid kita akan bahas tentang pemakaman. Setelah pemakaman kita akan bahas tentang lembah-lembah yang ada di Kota Tarim. Kemudian baru kita akan lanjutkan ke ceritanya Sayyidina Faqih Muqaddam sampai terus ke bawah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Nah, mereka nggak mau ya berebut. Mereka nggak mau berebut daripada riasah kepemimpinan. Nah, dan mereka nggak menyukai daripada kepemimpinan, dan juga sifat daripada ahli tarim, mereka nggak sombong. Dan mereka nggak suka dengan yang namanya sumpah palsu. Nggak suka. Dan khianat, nggak ada yang namanya khianat di sana. Wa yukrimuna salih wa yarfa'una ala ru'usim walau kana abdan. Dikatakan juga daripada sifat Kota Tarim, penduduk Kota Tarim, mereka memuliakan orang-orang saleh dan menaruhnya di atas kepala walaupun abdan, walaupun bukan daripada bangsa Alawin, walaupun bukan daripada bangsa ulama, selagi di situ ada orang yang soleh, maka diangkat, dimuliakan, ditaruh di atas kepala mereka sebagai penghormatan kepada orang soleh. Jadi di Kota Tarim itu sangat menghormati sekali kepada orang-orang yang soleh. Itu termasuk sifat daripada penduduk Kota Tarim. Dan juga di antara sifat penduduk Kota Tarim yaitu Syafi'il madhab, madhabnya Syafi'i. Ini dikatakan di kitab Jawharus Syafaf. Dikatakan bahwasanya Syafi'i madhab, madhabnya Syafi'i. Ini untuk menolak pemahaman dan menolak daripada tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwasanya di Kota Tarim itu madhabnya ini ada Syiah, ada ini dan la. Mereka dari sejak dahulu kala mereka madhabnya adalah madhab Syafi'i. Paham ya? Madhabnya adalah madhab Syafi'i. Apa yang dikatakan tidak ditemukan di Kota Tarim dan sekitar Kota Tarim selain daripada madhab Imam Syafi'i. Sampai sekarang. Dan juga dia termasuk sifat daripada penduduk Kota Tarim, yujalluna akabiruhum wa kibaruhum wa yarfa'una saghairahum. Mereka orang-orang yang di Kota Tarim itu yang kecil menghormati yang besar. Yang besar merangkul kepada yang kecil. Itu termasuk sifat penduduk daripada Kota Tarim. Yang besar dihormati, yang besar juga merawat dan memberikan kesempatan yang kecil untuk tampil seperti itu. Masya Allah, itu sifat daripada penduduk Kota Tarim.